Seorang lelaki dewasa ditemukan dalam keadaan tergeletak tak berdaya di Jalan Gatot Subroto ND. Tepatnya di depan rumah makan Niki Sae pada Senin malam 27 April 2020. Menurut warga, sudah 2 hari ia tergeletak di jalan itu. Diduga, lelaki ini mengalami gangguan jiwa dan stroke ringan. Lengan kanannya hingga kaki tidak bisa bergerak sedikit pun. Beberapa hari sebelum tergeletak, ia masih bisa duduk dan berdiri di sekitar lokasi tersebut. Ibu dengar dari siapa tadi ini? Dari Koko Niki Sae, kebetulan dia inbox saya bilang kalau ada ODGJ yang terkapar di depan rumah makannya. Yang dibuat di sini tadi apa? Ya dikasih makan sama Koko, lalu dikasih minum. Kaki tangannya yang sebelah kanan itu tidak bisa bergerak sama kakinya. Yang diharapkan apa ya? Ya harapan kami supaya ada perhatian lah dari dinas sosial, juga dari dinas kesehatan untuk menindaklanjuti pasien ODGJ ini. Pemilik rumah makan Niki Sae sedapat mungkin memberikan dia air, tetapi ketika diberikan makanan ia tidak mau makan. Baru 2 hari terakhir tergeletak. Dan yang Bapak lakukan apa terhadap dia? Ya itu sudah tanya dia makan, ambil kasih makan, tapi tidak bisa masuk. Hanya minum air dia bisa. Makan tidak bisa? Setengah mati. Rupanya baru kali ini dia angkat makan itu ya? Iya. Mungkin pengaruh ibu ini juga, saya juga tidak berani mau ini kan. Iya. Hanya paling-paling ini kasih makan, dia makan. Yang Koko lihat di jalan, apakah hanya ini? Yang jalan tanpa arah, berkeliaran, ataukah ada juga yang orang? lain? Ada banyak. Tapi dia ini yang lebih parah, kesian. Yang Koko harapkan apa? Yang Ya. Bapak harapkan? Ya itu ada perhatian dari pemerintah, bagaimana supaya bisa berbuat baik, bagaimana caranya. Orang-orang ini diperhatikan. Iya, Iya. perhatikan. Saya tadi sudah tidak bisa tahan lagi, sudah dari hati sudah ini mau bawa ke rumah sakit mau bagaimana. Iya, iya. Ya kan kita tidak tahu caranya, bisa kasih makan minum saja. Di lokasi tersebut ada juga pendiri kelompok Kasih Insani 1 KKI Patrafen Sauris WD yang selama ini bersama sukarelawan sedikit peduli terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, termasuk yang menggelandang di jalanan. Patrafen segera menghubungi Dinas Sosial Kabupaten ND, tetapi tidak digubris sedikit pun. Kemudian Patrafen coba menghubungi Bupati ND Jafar Ahmad, dan Bupati Jafar menyatakan siap menangani saudara kita yang malang ini yang diduga berasal dari Kecamatan Wolowaru ND. Sekitar 1 jam kemudian, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ND bersama belasan anggotanya turun ke lokasi. Beberapa anggota TNI juga berada di lokasi. Sebelum mengamankan lelaki ini, di karantina terpusat Stadion Marilonga ND, para anggota Pol PP melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi haus jadi ketua. Terpasang buku, Tolong gunakan masker, Pak. Gunakan masker, jangan Anda percaya dengan virus corona. Istri dan anak maupun suami menanti Anda di rumah. Gunakan masker, gunakan masker. Begitu mendengar informasi, saya perintahkan anggota Pol PP segera merapat ke lokasi. Bupati perintahkan saya untuk segera tangani untuk malam ini. Hingga berarahkan saya bersama dengan Patrafen untuk yang bersangkutan bisa kita bermalam dia di Stadion Marilonga. Jika kami antar dia ke Marilonga untuk saat di sini. Mungkin bisa diinformasikan kira-kira langkah apa yang tepat untuk saudara kita ini? Kita belum tahu persis apa sakitnya apa, tetapi malam ini kita istirahat di sini dulu. Iya. Kemudian besok saya akan lanjutkan laporan saya ke Bupati. Langkah-langkah mungkin kita
butuhkan para medis untuk melihat untuk melakukan operasi kesehatan. Yang Bapak lihat kondisi pasiennya itu bagaimana? Bukan pasien lah, saudara kita ini. Ya. Dia lemas ya, lemas sekali, kemudian tidak bisa jalan. Tadi kan di mobil itu digendong masuk, kemudian turunnya digendong masuk ke tenda. Memang nggak bisa jalan kelihatannya itu. Kita lihat perkembangannya besok. Jadi kita utamakan para medis dulu melihat dia. Lalu sambil kami hubung keluarganya. Di samping kita bantu Aven dengan teman-teman, hubung keluarganya, kita tangan serius lah yang bersangkutan. Di sini ada juga petugas medis. Di sini ada, tiap pagi ada petugas medis ada. Kemudian juga ada perum ada. Nah, di sini air segala macam lengkap di sini. Masalah seperti ini semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pol PP, melainkan juga pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, juga RSUD, ND, dan Puskesmas. Tadi malam juga saya berada di lokasi dan saya langsung menghubungi pertama itu Dinas Sosial, tetapi memang tidak digubris. Saya menghubungi Bupati dan beliau gubris hingga Pol PP datang ke lokasi. Masalah seperti ini untuk ND bukanlah masalah baru. Banyak sekali saudara-saudari kita yang menggelandang di jalanan dan tidak diperhatikan. Pertanyaannya siapa yang memperhatikan? Saya kira adalah Dinas Sosial. Yang saya dengar adalah Dinas Sosial Kabupaten ND, mereka mengatakan bukan tupoksi mereka untuk mengatasi orang seperti itu. Karena dia gangguan jiwa, itu adalah sakit dan mesti ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan atau pihak rumah sakit. Bukan seperti itu. Untuk masalah gangguan jiwa, dua pihak ini mesti berjalan bersama. Oke, dia gangguan jiwa, ditangani oleh Dinas Kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas. Tetapi dia menggelandang di jalan, itu adalah masalah sosial. Dia dipinggirkan, itu adalah masalah sosial. Dia dipasung, itu adalah masalah sosial. Dan dalam proses perawatan orang dengan gangguan jiwa, entah di rumah atau entah di panti, entah di rumah sakit, proses rehabilitasi itu berjalan bersamaan. Atau seseorang dirawat di panti, tidak hanya yang direhab di sana adalah potensi-potensinya, atau kualitas-kualitas dirinya yang mungkin hilang, atau kepercayaan dirinya yang direhabilitasi, tapi di sana itu diberikan obat. Itu artinya kesehatan dan sosial itu berjalan bersama. Tidak bisa mengatakan bukan tupoksi Dinas Sosial. Dan tadi malam saya juga dengar di karantina terpusat di Marilonga, ada orang yang berkomentar, saya kira pihak keamanan tentara atau siapa, pokoknya petugas di karantina terpusat, bahwa kenapa mendatangkan orang gila di sini? Ya, pertama itu kata gila itu sendiri tidak semua orang dengan spontan ingat dan paham bahwa itu adalah sebuah kata stigma untuk penderita gangguan jiwa. Yang saya lihat adalah koordinasi satu sama lain di lingkungan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalaupun dia tidak di karantina terpusat di situ atau tidak untuk sementara, dia inap semalam di situ, mesti dipikirkan secara bersama dia seperti apa penanganan atau jalan keluarnya. Mestinya menurut saya di pemerintahan instrumennya sangat lengkap. Tinggal saling menghubungi satu sama lain, maka masalah itu bisa dikeroyok, diatasi. Dengan menurut saya itu dalam tanda kutip, mungkin hanya pikiran saya, kalau dikeroyok bisa ditangani dengan baik. Karena instrumennya ada. Ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Sosial, ada puskesmas, ada rumah sakit. Ya. Kita berharap lelaki dewasa ini yang diduga mengalami gangguan jiwa karena selama ini dia menggelandang di jalan, juga diduga mengalami stroke, diharapkan dia segera ditangani oleh pihak Dinas Kesehatan atau pihak rumah sakit atau pihak puskesmas. Seringkali misalnya di rumah sakit atau puskesmas
Mereka bertanya siapa yang menjadi penanggung jawab atas orang ini. Karena dia telantar, karena dia terpinggirkan, karena dia tidak memiliki orientasi hidup. Oleh karena persoalan sakitnya, maka negara lah yang menjadi penanggung jawab. Dan siapakah negara di sini? Negara di sini adalah dinas sosial. Tidak ada orang lain. Negara bisa membuat kartu kependudukan sementara untuk dia, bahwa dia adalah penduduk dari wilayah di mana dia ditemukan. Dan itu saya kira ada regulasinya, sehingga negara itu selalu hadir untuk orang-orang telantar, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Itu harapan dari saya yang selama ini bersama kawan-kawan sukarelawan coba sedikit memperhatikan para gelandangan psikotik ya, yang seringkali mereka tidak ada keluarga atau keluarganya menolak. Negara wajib hadir dalam keadaan seperti ini. Piliaran Flores TV.